Assalamualaikum, hari ini kita lanjutkan materi biologinya. Di kelas 12 itu ada mutasi, ya bab mutasi. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengalami mutasi, itu disebutnya dengan mutan. Kalau misalkan penyebab mutasinya itu sendiri, itu disebut dengan mutagen, kayak gitu. Nah, di sini ada syarat sifat terjadinya mutasi. Yang pertama, syarat terjadinya mutasi itu karena ada perubahan materi genetik. Yang keduanya itu dia bersifat dapat diperbaiki atau juga tidak dapat diperbaiki. Nah, jadi hasil perubahan materi genetiknya itu ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Nah, nanti hasil perubahan dari materi genetik, susunan materi genetik ini dia dapat diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Tapi dengan catatan, yaitu mutasi yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh dia tidak diwariskan. Nah, jadi yang diwariskan secara genetik pada keturunan selanjutnya itu yang mutasi terjadi pada sel gamet. Nah, kalau pada sel gamet dia diwariskan ya, kalau pada sel tubuh atau somatis dia tidak diwariskan gitu. Nah, di sini ada perubahan materi genetik itu dapat terjadi secara alami yang menyebabkan nanti jenis organisme pada tingkat sel maupun individu dia memiliki sifat abnormal kayak gitu. Nah, terus ada juga nih pada mutasi yang terjadi pada sel somatis itu dapat menyebabkan teratogen. Teratogen itu apa? Yaitu cacat sejak lahir ya. Nah, di sini ada data penelitian yang mengenai mutasi. Yang pertama dilakukan oleh Sedgwick itu pada tahun 1791 dia meneliti domba ancon. Nah, domba ancon ini yaitu domba yang memiliki kaki pendek. Terus yang kedua ada Thomas Hunt Morgan pada tahun 1910 dia meneliti Drosophila. Drosophila itu lalat buah. Nah, dia lalat si Drosophila ini kalau misalkan yang jantan dia mempunyai mata putih, sedangkan yang lainnya itu mata merah. Nah, yang Drosophila jantan ini yang memiliki yang terjadi mutasi kayak gitu. Nah, di sini ada bagan mengenai mutasi. Nah, tadi kan mutagen itu orang zat yang menyebabkan mutasi ya, seseorang terjadi mutasi kayak gitu. Nah, seseorang yang mengalami mutasi ini disebutnya dengan mutan. Nah, nanti mutagen ini penyebabnya ada yang spontan, ada yang induksi gitu. Ada yang alami, ada yang kayak buatan kayak gitu. Terus nanti tempat terjadinya ada yang di somatik atau sel tubuh, sama ada yang germinal atau sel kalau somatik kan sel tubuh, kalau sel kelamin kayak gitu. Nah, terus di sini macamnya itu banyak. Ada mutasinya itu terjadi pada gen, yang kedua ada pada kromosom. Kalau pada gen itu yang pertama terjadi pergeseran tautomerik. Nah, pergeseran tautomerik itu nanti ada yang disebut dengan transversi, ada yang disebut dengan transisi. Terus ada juga pergeseran rangka pembacaan. Nah, kalau pergeseran rangka pembacaan itu ada beberapa, ada yang disebut dengan delesi, ada yang disebut dengan translokasi, sama ada insersi. Nah, kalau misalkan mutasinya terjadi pada kromosom, itu yang pertama menyebabkan perubahan jumlahnya. Misalkan kromosom manusia itu berjumlah 46, nanti ada yang bisa lebih, ada yang kurang gitu. Jadi ada aneuploidi sama ada anesomi kayak gitu. Terus ada juga perubahan strukturnya kayak gitu. Nah, ini bagan mengenai mutasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai mutasi yang terjadi pada tingkat gen. Nah, mutasi yang terjadi pada tingkat gen itu nanti menyebabkan perubahan materi genetik. Nah, di sini disebutnya juga mutasi titik atau point mutation gitu. Nah, mutasi titik ini nanti ada beberapa. Yang pertama mengakibatkan perubahan jumlah basa nitrogen terjadi pergeseran rangkanya. Misalkan DNA awalnya itu di sini urutan basa nitrogennya itu urutan deret basa nitrogennya itu ada ACC, GGC, TAA. Nah, nanti si mutasi titik ini misalkan terjadi duplikasi. Kalau misalkan terjadi duplikasi nanti misalkan terjadi duplikasi. Nah, yang A ini, A awal misalkan dia terjadi duplikasi. Jadi harusnya ACC di kopinya itu malah jadi AAC kayak gitu. Jadi yang
terjadi si A-nya ini menduplikat, jadi double gitu. Kan satu deret basa nitrogen itu harus 3 basa nitrogen yang terdiri dari basa nitrogen. Nah, yang harusnya deret pertama itu ACC, karena di sini A-nya itu terjadi duplikasi atau double, jadi yang C paling belakang ini mundur ke deret basa nitrogen yang kedua kayak gitu. Jadi harusnya ACC jadi AAC, jadi A-nya itu dia terjadi duplikasi, terus yang C-nya mundur ke sini. Jadi yang C yang ini dia gabung sama deret basa nitrogen yang kedua kayak gitu ya. Jadi harusnya di sini yang kedua itu GGC, malah jadi CGG. Kenapa? Karena si C yang belakang ini yang dari deret pertama itu ikut gabung ke deret yang kedua. Terus yang ini juga sama, otomatis yang C paling belakang itu mundur ya satu langkah. Jadi CTA nanti sisa basa nitrogen yang paling akhir gitu. Jadi dia nanti akan gabung dengan basa nitrogen yang deret selanjutnya kayak gitu. Terus yang kedua ada edisi sama insersi, ini sama ya. Jadi misalkan di sini ada penambahan basa nitrogen dari yang lain gitu. Jadi harusnya ACC malah jadi penambahan jadi TAC. Nanti yang C paling belakang sama mundur ke belakang, terus yang C paling belakang ini juga mundur ke belakang. Nanti yang A ini juga gabung sama deret yang selanjutnya. Ini yang terjadi di awal. Kalau misalkan terjadi di tengah-tengah penambahan basa nitrogennya, nanti juga sama, deret yang pertama ini yang normal ACC ya, basa nitrogennya itu normal. Terus yang deret kedua terjadi penambahan basa nitrogen di tengah-tengah. Jadi harusnya GGC malah jadi GTG kayak gitu. Nanti yang C yang paling belakang ini mundur satu langkah ke deret yang paling belakang. Jadi CTA, terus yang A-nya juga nanti akan gabung ke deret yang selanjutnya kayak gitu. Terus ada juga delesi. Nah, kalau delesi itu kan delete berarti penghapusan atau penghilangan. Nah, misalkan ini delesi biasanya bisa terjadi hanya salah satu pada basa nitrogen atau bisa satu deret. Kalau misalkan terjadi delesi satu deret, berarti yang harusnya basa nitrogen deret pertama itu ACC jadi GGC kayak gitu. Jadi GGC deret pertama, terus nanti TAA deret kedua, deret basa nitrogen kedua kayak gitu ya. Itu kalau misalkan terjadi delesi dalam satu deret basa nitrogen. Kalau misalkan hanya terjadi penghilangan salah satu basa nitrogen pada deretnya, itu nanti contohnya di sini A. Nah, ini terjadi duplikasi. Jadi harusnya deretan yang pertama itu ada A, nanti di DNA awalnya itu dia menghilang, jadi dilanjut ke CC. Nah, CC itu kan cuma 2, berarti nanti yang G deret kedua itu gabung ke yang pertama gitu. Jadi CCG. Terus nanti sisanya ini kan ya GC mesti kurang 1, jadi TA-nya masuk ke depan gitu. Jadi GCT, terus nanti AA nanti dilanjut lagi sama deret yang paling belakang gitu ya. Itu akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Jadi ada penambahan, ada pengurangan kayak gitu.